Oke, di video kali ini saya mau ngebahas seputar SEO, khususnya untuk materi struktur website ya. Nah, jadi struktur website ini adalah salah satu bidangnya SEO ya. Mungkin kalau kita dalamin lagi, ini masuk ke ranahnya on page SEO ya, ini ya. Bisa sebut dengan on page SEO ya. Jadi salah satu yang kita optimasi di dalam website kita ya, dari dalam website kita itu adalah struktur website. Nah, salah satu optimasi di struktur website itu adalah internal link ya. Yang paling sering kita optimasi ya adalah optimasi internal linknya ya. Dan di optimasi internal link ini mungkin kita juga paling sering dengar dengan istilah silo di sini ya. Silo adalah bagaimana cara kita menstruktur internal link di dalam blog kita. Nah, banyak yang keliru bahwa untuk silo di sini ini bukan kita buat untuk search engine gitu ya, tapi ditujukan untuk si webmasternya gitu ya. Silo ini ditujukan untuk webmasternya, si pembuat websitenya ya, developer websitenya. Kenapa? Karena untuk masalah internal link di sini, kalau kita lihat dari sisi search engine, ya pasti akan diindeks aja oleh Google dan juga pasti akan di ranking aja oleh Google. Jadi nggak ada hubungannya ke ranking ya, walaupun kita nggak struktur internal linknya, kita nggak struktur buat silonya, kita struktur website kita ini nggak kita buat sedemikian rupa, website kita tetap diindeks Google, tetap bisa aja di ranking. Jadi sebenarnya untuk silo sendiri ini dibuat supaya mempermudah si webmaster gitu ya. Nah, mempermudah bagian apa gitu ya? Karena di SEO sini gitu ya, kita tahu bahwa tujuan kita SEO di sini adalah optimasi tentu ya. Nah, karena kita mau mengoptimasi ya, dasar kita mengoptimasi ini kan data gitu ya. Dasarnya di sini itu pasti data gitu kan. Supaya kita bisa mengoptimasi. Nah, data di sini kita dapat itu sudah pasti dengan cara analisa. Dari analisa di sini kita bisa dapat data ya. Nah, dari data ini kita bisa melakukan optimasi. Jadi base kita mengoptimasi ini, kita dasarnya itu data yang kita dapetin. Misalkan kalian mau riset keyword, kalian harus punya datanya dulu. Gimana data keyword tersebut, bagaimana kompetisi di halaman pertama. Nah, untuk kita dapetin data kompetitor, data search volume itu dengan kita menganalisa gitu ya. Nah, jadi silo ini juga sama gitu ya. Silo ini digunakan untuk kita menganalisa, mempermudah kita untuk menganalisa struktur website kita supaya kita punya data yang akan kita gunakan untuk mengoptimasi gitu ya. Nah, jadi ini adalah cycle-nya gitu ya. Cycle-nya di sini ini ditujukan untuk webmaster gitu ya. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Nah, sehingga pemilik blog ataupun website itu tahu struktur websitenya untuk kita mengoptimasi SEO gitu. Nah, untuk struktur website sendiri atau struktur internal link sendiri, misalkan saya gambarkan seperti ini gitu ya. Misalkan ini ada halaman ini ya, halaman website, halaman postingan lah ya. Ini adalah headernya gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada halaman postingannya gitu ya. Dan di sini ada internal linknya. Nah, di bawah sini mungkin ada related post gitu ya. Ini sidebar, ini related post, dan ini adalah halaman postingannya ya. Dan di sini mungkin ada ini ya, link-link ya, link kategori gitu ya. Nah, ini adalah tampilan standar dari kebanyakan blog gitu ya. Ini seperti ini gitu ya. Nah, untuk penerapan silo di sini ada banyak juga strateginya gitu ya. Namun kalau saya ini dari dulu tetap yang saya gunakan, saya sebut dengan istilahnya dari 2015 itu namanya close silo ya. Nah, kenapa saya sebutnya close silo di sini? Kenapa close gitu ya? Nah, arti close di sini artinya sangat relevan, sangat spesifik gitu ya. Jadi yang saya inginkan gitu ya, misalkan ada halaman website seperti ini, halaman postingan seperti ini, saya mau halaman ini semuanya relevan, semuanya berhubungan, karena salah satu goal dari silo di sini itu adalah relevansi, sudah pasti ya.
goal kita melakukan silo itu adalah relevansi. Kita mau halaman kita itu relevan. Jadi misalkan di sini saya punya halaman postingan, misalkan ngebahas tentang cat gitu ya, halaman ini. Nah, saya mau semua link yang muncul di halaman ini gitu ya, entah di artikel, entah di halaman related post, entah di sidebar, itu semuanya berhubungan dengan cat. Semuanya berhubungan dengan cat. Sehingga di sini gitu ya, nggak muncul misalkan tentang dog atau tentang hamster dan lain-lain gitu ya. Jadi semuanya kalau ini ngebahas tentang cat, topiknya cat, maka semuanya harus yang muncul adalah seputar cat gitu ya. Itu yang saya sebut dengan close silo. Nah, dengan penerapan close silo di sini itu untuk menstruktur website itu akan jadi lebih gampang lagi, lebih gampang banget gitu ya, karena kita bisa ngelihat tujuannya gitu ya. Kenapa saya pakainya close silo di sini? Karena saya bisa ngelihat yang namanya centrality. Ya. Nah, ini penting banget. Pada saat melakukan silo itu yang saya butuhkan datanya ya, karena kita butuh data ya di sini ya. Datanya itu adalah data centrality. Kita mau tahu mana halaman yang berperan penting gitu ya di dalam blog kita, di dalam website kita, mana halaman yang memiliki sentral yang tinggi gitu ya. Selain homepage gitu. Nah, kita mau lihat centrality-nya di sini ya. Nah, dari centrality sini kita bisa lihat nanti bagaimana cara kita mengoptimasi setiap halaman di website kita, bagaimana cara kita mengoptimasi backlink, dan nanti itu akan jauh lebih gampang kalau kita sudah tahu centrality di sini gitu ya. Nah, salah satu kelemahan silo di sini ya. Nah, kebanyakan blog gitu ya, di bagian sidebar sini gitu ya. Nah, itu ada yang namanya gitu ya, di sidebar sini ada yang namanya kalau nggak salah misalkan popular post gitu ya, atau trending post ya. Nah, jika kita menerapkan dua ini gitu ya di dalam sidebar, di dalam sebuah halaman, maka kita tidak bisa mendapatkan silo di sini. Jadi menurut saya, kalau sudah pakai popular post ataupun trending post di sidebar di halaman postingan, ya, maka silo ini, key dari silo kita di sini itu nggak bisa dapat gitu ya. Jadi menurut saya dianggap ini tidak menerapkan silo kalau kita menerapkan menggunakan popular post dan juga trending post. Namun kalau homepage nggak jadi masalah gitu ya. Nah, sekali lagi gitu ya, balik lagi, bukan berarti gitu ya, bukan berarti kalau website atau blog yang menerapkan popular post di sini bukan berarti dia nggak bisa ranking gitu ya, bukan berarti strukturnya jelek, bukan berarti Google nggak bisa crawling, nggak bisa ngindexing gitu ya. Karena silo di sini itu kita butuhkan untuk menganalisa. Jadi ini yang saya maksudkan di sini adalah untuk kita menganalisa gitu ya. Jadi bukan dari sisi search engine. Jadi bukan berarti kalau menerapkan ini jadi jelek, menerapkan ini jadi jelek gitu ya, bukan seperti itu gitu ya. Hanya kita tidak bisa nanti untuk menganalisa centrality di sini. Kalau kedua hal ini itu dipakai di sidebar. Kenapa? Karena dia akan pecah ya. Karena kalau silo ini kan tadi tujuan kita adalah relevansi. Kalau di sini pakainya popular post, kemungkinan akan muncul ya link tentang dog ya, mungkin yang lagi populer di postingan tersebut ya. Tentang hamster itu mungkin akan muncul aja gitu ya di sini ya. Nah, jadi dia akan nge-break silo di sini, jadi break gitu ya, nggak dapat silonya di sini. Nah, untuk itu kalau kalian menerapkan silo ya, hindari untuk kedua postingan ini ya. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya bisa kita lihat kalau kita bisa memvisualisasikan internal link di sini gitu ya. Kita bisa memvisualisasikan internal link ini, kita bisa lihat maksud saya tersebut gitu ya. Kalau kita bisa melihatnya gitu ya. Nah, masalahnya saya sudah coba cari beberapa aplikasi ya, web apps ataupun software untuk memvisualisasikan internal link yang ada di halaman blog kita. Namun saya belum ketemu gitu ya. Terakhir yang saya cek itu Screaming Frog juga hanya memberikan informasi aliran misalkan dari homepage ke kategori ke postingan seperti itu, tidak memberikan kita informasi bagaimana flow dari internal link di setiap halaman postingan kita gitu ya. Nah, untuk itu di sini saya coba terpaksa harus coding sendiri gitu ya, atau kita buat sendiri gitu ya aliran tersebut. Nah, di sini saya coba mengumpulkan semua postingan di dalam blog gitu ya. Saya kumpulkan semua postingannya. Ini saya grab pakai API dari WordPress ya, karena ada API-nya supaya gampang. Kemudian kita cek gimana koneksinya ya, koneksi setiap postingan tersebut
antar ininya ya, antar postingan gitu ya, kita sebut dengan internal link itu ya. Nah, dari internal link, semua internal link di setiap postingan itu kita coba analisa relationship-nya. Nah, di sini mungkin ranahnya masuk ke data analisis gitu ya. Dari sini kita nanti akan bisa dapat datanya gitu ya. Kita bisa lihat atau kita bisa memvisualisasikan internal link yang ada di halaman blog kita. Nah, di sini saya akan contohkan dulu blog gitu ya yang menerapkan kedua hal ini gitu ya. Kenapa ini tidak bisa kita analisa kalau blog ini menerapkan popular post dan trending post gitu ya. Ini tidak bisa kita analisa, kita tidak dapat data, nggak dapat centrality gitu ya. Maka dia nge-break silo gitu ya. Kita akan coba cek blognya gitu ya, sini ya. Ini saya coba kasih sampelnya ya. Ini saya sensor dulu ya. Kita coba jalanin semua proses di atas ini gitu ya. Oke, dari sini muncul sebuah halaman ya, sebuah halaman supaya kita bisa ngelihat silonya ya, atau aliran internal linknya. Di sini saya download. Oke, kemudian saya buka dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Kenapa bisa seperti ini gitu ya? Mungkin kalian juga bingung gitu ya ngelihatnya ini, kenapa seperti ini gitu ya. Ini artinya dia tidak ada sentralisasi ya di setiap postingan ini gitu ya. Jadi semuanya mengalir, semua linknya ini mengalir ke semua halaman gitu ya. Dog ngalirin ke cat ngalirin ke hamster ngalirin lagi ke yang lain gitu ya. Semuanya berhubungan gitu. Jadi nggak punya sentralisasi. Jadinya seperti ini gitu ya. Kalau dia ibaratnya ini dikatakan bertabrakan semuanya, jadi ngebreak silonya di sini break ya. Ini kalau saya stopin aja dia, nah misalkan seperti ini gitu ya, kita nggak bisa lihat centrality-nya gitu ya. Ini adalah halaman postingan ya, bulat-bulat ini semuanya halaman postingan gitu. Nah ini pet-nya ya, misalkan seperti ini, blognya ngebahas tentang game ya. Sampelnya ini saya buat dummy aja seputar game, nah, seperti ini. Nah kita nggak tahu ini homepage pun ini kita nggak tahu ada di mana centrality-nya ya. Di sini nggak bisa lihat ya, homepage-nya ada di mana, ini juga nggak kelihatan di sini. Oke, di sini homepage-nya ya. Nah ini homepage-nya, ini halaman homepage ya, karena ini cuma slash. Nah, semuanya ngalirin ke semua halaman, tapi nggak tahu ini semuanya alirannya kemana. Ini disebabkan karena saya menerapkan tadi ya, popular post dan trending post. Nah, sekarang coba kita hapus ya popular post dan trending post di sini, dan saya coba menerapkan sedikit untuk plugin related postnya ya. Oke, di sini halaman post ini nggak boleh ada trending post. Ini berita populer gitu ya, trending post atau popular post gitu ya. Jadi di sini saya hapus ya, saya hapus dulu widgetnya. Jadi sisa hanya related post di sini ya. Kemudian saya perbarui, kemudian saya ke peralatan, pengaturan, kemudian related post. Nah, di sini saya centang untuk menampilkan yang relevan ya, based on the title di setiap kontennya. Kalau sudah seperti ini, saya save aja seperti ini. Kemudian clear cache dulu ya. Oke, mungkin saya clear juga ya. Nah, kalau sudah clean seperti ini, artinya by default ini saya sudah menerapkan proses yang pakai silo ya, close silo di sini, karena saya sudah setup untuk ininya ya, di blog tersebut sudah saya setup silo. Cuma karena saya menerapkan popular post di sini, jadi dia ngebreak. Namun kalau ini saya buang gitu ya, dua ini saya buang, dia sudah menerapkan close silo lagi gitu ya. Gimana bentuknya? Kita coba cek, kita coba running lagi ya, gimana hasilnya dan bentuknya gimana gitu. Oke, sekarang kita coba crawl ulang ya halaman ini, halaman yang tadi kita coba crawling ulang semua postingannya ya. Kita coba kumpulin lagi internal link connectionnya, kemudian relationship-nya atau network-nya gitu ya, kita kumpulin lagi, kita coba crawl ulang dan kita coba cek hasilnya. Ini sudah keluar, saya reload aja dan kita download lagi dan kita coba cek ya. Nah, sekarang dia sudah clean ya, hasilnya sudah kayak gini gitu ya. Udah kelihatan ini nggak tabrakan lagi gitu ya. Semuanya udah kelihatan, sentralnya semua ada di homepage dari sini gitu ya. Kemudian ini ada ininya lagi gitu ya, halaman postingan semuanya gitu ya. Nah, ini supaya kita bisa ngelihat lagi
lebih jelas gitu ya, lebih bagus, ini saya running untuk centrality-nya ya. Ini ranahnya ranah data analisis ya. Kalau kalian sudah biasa menjalankan project-project data analisis, harusnya ini udah familiar gitu ya. Nah, seperti ini, lihat ya. Ini adalah halaman-halaman sentralnya, 10 halaman sentral di sini. Oke, ini saya hitung bitwitness-nya gitu ya. Bitwitness centrality, kemudian saya hitung juga closeness gitu ya. Nanti kita bisa lihat halaman-halaman yang mendekati gitu ya. Closeness-nya saya hitung, kemudian juga PageRank di sini ya. PageRank ini supaya kita bisa ngelihat mana yang punya porsi lebih banyak gitu ya, mendapatkan aliran link. Kita bisa hitung pakai PageRank dari Google gini ya. Oke. Nah, sebagai dilihat di sini, ini adalah halaman yang punya 10 halaman yang punya rank yang bagus di sampel blog tersebut ya. Ini saya save lagi ke networknya. Kemudian di sini saya bikin sebuah community ya. Ini pakai Python Louvain. Di sini kita bikin community untuk kita bisa melihat network dari aliran link tersebut ya. Tinggal di run aja ya. Ini saya run lagi supaya kita lihat visualisasinya ya. Oke, kalau sudah sini saya reload. Nah, ini sudah muncul, kita download. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, jadinya seperti ini gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini semuanya distruktur gitu ya. Ini semuanya distruktur di satu bagian, ini semuanya distruktur di satu bagian. Nah, ini bagian yang lain gitu ya. Sebagai contoh sini kalau kita scroll lebih dekat ya. Ini semuanya membahas tentang FF ya di sini ya. Custom HUD FF gitu ya. Pengaturan sensitivitas FF, semuanya tentang Free Fire FF ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat yang di sini, ini semuanya silo di sini, itu semuanya berkaitan dengan game-game PS gitu ya, game-game Android di sini. Nah, semuanya disentral ke sini gitu ya. Kemudian yang ini semuanya berhubungan dengan Point Blank. Nah, ini 3 game yang menjadi sampel dari dummy block ini gitu ya. Semuanya kelihatan gitu ya alirannya di sini ya. Kita mau lihat ya. Nah, untuk centrality itu kita bisa lihat dari yang ini ya. Artinya untuk halaman ini ya. Coba matiin dulu ininya supaya bisa lihat ya. Ini kalau kita drag ke sini. Nah, halaman ini ya, game PSSPP ini adalah memiliki centrality yang tinggi. Artinya setiap halaman postingan di dalam sini itu punya link ke sini gitu ya. Jadi dia jadi lebih tinggi gitu ya PageRank-nya. Dia bulatannya lebih besar. Semakin besar bulatannya artinya dia memiliki centrality yang bagus gitu ya. Power yang kuat gitu ya di sini. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya. Ini dummy-nya gitu ya. Dummy-nya seperti ini. Nah, kalau di contoh lain gitu ya. Ini saya pakai contoh, saya kasih lihat yang lain. Nah, sebagai contoh ini yang udah ada lumayan banyak postingannya gitu ya. Nah, sini udah bisa kita lihat centrality-nya ya. Ini adalah halaman-halaman yang penting ya. Yang bulutannya besar ini adalah halaman-halaman penting. Kenapa? Karena dia punya koneksi. Kita bisa lihat koneksinya gitu ya. Ini ke sini gitu ya, ini ke sini gitu. Kita bisa lihat koneksinya ya. Koneksi internal link di dalam blog kita gitu di sini. Ini sudah pasti adalah homepage ya, karena dia bulutannya paling tinggi. Jadi secara PageRank sudah pasti halaman homepage PageRank-nya lebih tinggi ya. Nah, seperti ini ya. Ini semuanya berhubungan dengan Mobile Legends gitu ya. Combo Melissa, Arlot, dan lain-lainnya. Kalau ke bawah sini, ini semuanya berhubungan dengan aplikasi ya. Kalau ini tentang aplikasi juga gitu ya. Kalau ini seputar Instagram, dan ini seputar, ini yang paling banyak, ini seputar HP gitu ya, review HP. Ini adalah blog techno lah ya, kita sebutnya blog techno ya. Nah, kalau dilihat di sini ya. Kenapa ini sangat penting gitu ya. Sebagai contoh di sini ini yang ini ya, blog ini postingan yang ini itu adalah tentang RAM ya. Jadi RAM ini kita bisa sebut sebagai connection ya, connection antar silo. Kenapa? Dia bisa menghubungkan dua silo yang berbeda. Di sini seputar handphone dan di sini seputar Windows ya. Kalau kita lihat di sini ya. Windows tentang download Windows ya, kemudian cara mengatasi blue screen, di sini ada kode error blue screen ya, banyak di sini. Ini semuanya berhubungan dengan Windows gitu ya, komputer.
Nah, dia bisa berhubungan karena kita ada postingan yang membahas seputar RAM. RAM ini ada kaitannya ke Windows, dan RAM juga ada kaitannya ke handphone gitu ya. Sehingga RAM di sini memiliki koneksi ya. Itu yang kita hitung tadi dari ini ya. Dari sini tadi. Bitwiness dan juga closeness ini gitu ya. Kita bisa lihat ibarat dia ini adalah seorang penghubung gitu ya. Misalkan saya punya teman A dan saya punya teman B gitu ya. Nah, saya ini bisa menghubungkan antara A dan B itu dari saya gitu ya. Dia bisa berhubungan, A dan B ini bisa berhubungan karena ada penghubungnya gitu ya, yaitu ini. Nah, ini bisa sangat berpengaruh gitu ya. Misalkan saya mau ngebuat backlink gitu ya, saya tinggal arahin aja dia ke sini gitu ya. Tinggal saya arahin dia ke halaman ini, dia bisa ngalirin ke silo ini, dan juga dia bisa ngalirin juga ke silo ini gitu ya. Ini kita juga bisa buat dia koneksi ke yang lain, misalkan ya, misalkan saya mau misalkan ini gitu ya, misalkan ini seputar Instagram. Nah, jadi kita tinggal cari aja di dalam silo ini ya, dalam cycle ini yang kira-kira kita bisa hubungkan ke dalam sini, ke dalam RAM. Misalkan saya lihat di sini ada cara download sorotan. Misalkan saya akan membahas sebuah aplikasi ya, aplikasi untuk mendownload Reels Instagram gitu ya, dimana aplikasi tersebut itu ada minimum require RAM gitu ya. Nah, sehingga di RAM tersebut kita bisa kasih link ya ke sini ya. Artinya si ini akan berhubungan gitu ya. RAM di sini akan berhubungan juga di sini gitu ya. Jadi dia bisa cycle-nya itu bisa dikoneksin lagi ke sini gitu ya. Jadi semuanya ini kalau kita bisa optimasi lebih gampang seperti ini ya. Kalau kita punya data seperti ini gitu ya. Kita bisa lihat ininya ya, silo-nya di sini ya. Nah, yang seperti ini yang bisa disebut dengan kalian menstruktur website gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini gitu artinya kita tidak menstruktur website kita, atau kita tidak menerapkan silo ke dalam website kita karena nggak ada strukturnya gitu. Kita nggak tahu alirannya kemana-mana ini ya. Kita nggak tahu. Sedangkan yang ini yang kita struktur, kita tahu alirannya kemana gitu ya, fokusnya kemana, ini semuanya kita struktur dengan baik. Itu adalah kunci atau goal kita dari penerapan silo ya, seperti ini. Ini akan sangat-sangat berguna gitu ya untuk kita optimasi internal link gitu ya. Misalkan ini nggak di ranking, halaman ini kurang di ranking gitu ya, gimana caranya kita nge-ranking ini pakai internal link gitu ya. Misalkan kita hubungkan dia dari sini, misalkan ini sudah di ranking, halaman ini di ranking, punya backlink yang bagus gitu ya, kita mau ranking halaman yang ini gitu ya, halaman yang di sini gitu ya. Nah, misalkan tentang WhatsApp sini aplikasi gitu ya, gimana caranya, kita tinggal bikin sebuah koneksi, gimana cara kita menghubungkan antara ini dan ke sini gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa serta merta ini langsung link ke sini gitu ya, karena nggak akan relevan gitu ya. Jadi kita butuh sebuah connection di sini ya. Nah, itu tadi kenapa saya hitung masalah connection dan juga between ya, supaya kita tahu mana yang berperan sebagai connection ya di sini. Oke, jadi seperti itu tipsnya kalau kalian mau menerapkan silo di sini ya. Usahakan semaksimal mungkin kalian tidak menggunakan popular post dan trending post di halaman sidebar, di related post di sini gitu ya. Kalau halaman ini nggak jadi masalah gitu ya, karena kita fokus aja di bagian bawah sini gitu ya. Maka hindari kedua bagian ini karena dia akan nge-break silo ya. Kedua ini akan nge-break silo.